warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rona Hafiza dari program studi Ekonomi Syariah 5C. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari deflasi, penyebab, dampak, dan cara mengatasi deflasi. Simak ya videonya. Definisi deflasi. Deflasi adalah situasi di mana harga barang dan jasa secara umum mengalami penurunan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Biasanya, hal ini terjadi ketika daya beli masyarakat menurun atau ketika ada kelebihan pasokan di pasar. Penyebab deflasi. Yang pertama yaitu penurunan permintaan. Ketika orang-orang mengurangi belanja karena ketidakpastian ekonomi. Yang kedua, kelebihan pasokan. Produksi berlebihan yang tidak diimbangi oleh pembelian. Yang ketiga, kebijakan moneter ketat. Tingkat bunga tinggi yang mengurangi jumlah uang yang beredar. Dampak positif deflasi. Yang pertama yaitu peningkatan daya beli. Deflasi dapat meningkatkan daya beli masyarakat karena harga barang dan jasa menjadi lebih murah. Yang kedua, penghematan pengeluaran. Deflasi dapat membantu masyarakat menghemat pengeluaran karena harga barang dan jasa menjadi lebih terjangkau. Dampak negatif deflasi. Yang pertama, penurunan permintaan. Deflasi membuat konsumen menunda pembelian karena mereka mengharapkan harga akan turun lebih lanjut. Hal ini menyebabkan penurunan permintaan agregat yang dapat menyebabkan penurunan produksi dan pengangguran. Yang kedua, penurunan investasi. Deflasi membuat investor enggan menanamkan modal karena mereka khawatir dengan penurunan keuntungan di masa depan. Hal ini dapat menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, penurunan pendapatan perusahaan. Deflasi menyebabkan penurunan pendapatan perusahaan karena penjualan menurun. Hal ini dapat menyebabkan perusahaan mengurangi produksi, PHK, atau bahkan bangkrut. Cara mengatasi deflasi. Yang pertama yaitu melalui kebijakan moneter. Ada 3. Yang pertama, menurunkan suku bunga. Bank sentral dapat menurunkan suku bunga untuk mendorong investasi dan konsumsi. Suku bunga yang lebih rendah membuat pinjaman lebih murah, sehingga mendorong bisnis untuk berinvestasi dan konsumen untuk berbelanja. Yang kedua yaitu pelonggaran kuantitatif. Bank sentral dapat membeli obligasi pemerintah atau aset lainnya untuk meningkatkan likuiditas di pasar uang. Hal ini bertujuan untuk mendorong pinjaman dan investasi. Yang ketiga yaitu intervensi pasar. Bank sentral dapat membeli barang dan jasa tertentu di pasar untuk meningkatkan permintaan dan menaikkan harga. Kebijakan fiskal. Dalam kebijakan fiskal ada 3. Yang pertama yaitu meningkatkan pengeluaran pemerintah. Pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program sosial untuk meningkatkan permintaan agregat. Yang kedua, pemotongan pajak. Pemotongan pajak dapat meningkatkan pendapatan disposibel masyarakat mendorong konsumsi. Yang ketiga yaitu subsidi. Pemerintah dapat memberikan subsidi untuk barang dan jasa tertentu untuk menurunkan harga dan mendorong permintaan. Kebijakan lainnya. Dalam kebijakan lainnya terdapat 3 hal. Yang pertama yaitu meningkatkan kepercayaan konsumen. Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kepercayaan konsumen seperti memberikan informasi yang akurat tentang kondisi ekonomi, meningkatkan stabilitas politik, dan memperkuat regulasi pasar. Yang kedua yaitu meningkatkan investasi. Pemerintah dapat memberikan insentif bagi investasi seperti tax holiday untuk mendorong bisnis untuk berinvestasi dan menciptakan lapangan kerja. Yang ketiga yaitu meningkatkan ekspor. Pemerintah dapat mendorong ekspor melalui strategi promosi, perdagangan, negosiasi perjanjian, perdagangan bebas, dan dukungan bagi usaha kecil menengah. Deflasi bukan hanya tentang penurunan sebuah harga, tetapi juga tentang bagaimana sebuah negara menghadapi tantangan ekonomi.